mustahil dan tidak mungkin Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita ini Bapak sekalian untuk menjadi khalifah fil ard dan menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, melaksanakan perintahnya Allah kalau kita sakit-sakitan. Mustahil. Artinya Allah pasti menyiapkan perangkat untuk menjaga kita tetap sehat. Itu yang bahasa saya itu software sama hardware-nya. Sering saya sampaikan ini dan berulang-ulang saya sampaikan. Selama 2 minggu aja Anda stop atau kurangi gula pasir. 2 minggu aja. Anda stop, kurangi terigu. Ya, kurangi minyak. Dia akan baik sendiri nanti. Ya. Seperti itu, ya. Baik, jadi protokol ya. Ini saya bilang tadi paket detox ada tadi di puasa ya. Ada sebenarnya satu lagi ya. Kalau kita lihat itu urutannya secara syariat gitu kan. Atau secara petunjuk Nabi SAW adalah berbekam. Kan 13, 14, 15. Di jeda 1 hari 16. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, itu berbekamlah pada tanggal 17, 19 atau 21. Maka paketnya kan komplit tuh. Apalagi paketnya oke, nggak usah puasa Daud nih, Anda pakai puasa sunnah yang lain saja. Sebulan mungkin Senin Kamis. 2 kali 4, 8. Tambah ayamul bid 3. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah B. Itu paket Anda kerjakan saja, insya Allah terjaga badan. Semudah itu. Gratis nggak? Gratis. Itulah indahnya syariat. Kenapa? Mustahil dan tidak mungkin Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita ini Bapak sekalian untuk menjadi khalifah fil ard dan menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, melaksanakan perintahnya Allah kalau kita sakit-sakitan. Mustahil. Artinya Allah pasti menyiapkan perangkat untuk menjaga kita tetap sehat. Itu yang bahasa saya itu software sama hardware-nya. Tinggal kita ikutin saja. Ya, makanya kalau Anda yang nge-gym ya, angkat beban berat segala macam itu, tanyalah sama personal trainernya itu. Mustahil dapat kebentuk badan itu kalau tidurnya nggak benar, mustahil. Makanya sekarang dibikin kaidah kan, kalau mau kaidah itu pakai jam. Apa itu maksudnya? Jam seperti apa? Jadi kalau mau sehat, kalau mau tidur yang bagus itu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu kan tidurnya Nabi sebenarnya. Jadi mulai sekarang benerin tidur. Semakin awal tidur semakin bagus. Restorasinya semakin baik. Oke. Kemudian apa lagi sekalian yang berkaitan dengan tadi ya. Tadi kalau kita sedikit kembali ke nasi goreng tadi itu, berarti yang paling tinggi di nasi goreng itu atau di dalam nasi goreng tadi ada seratnya nggak? Kandungan seratnya ada nggak? Ada. Di mana? Di daun. Di daun selada. Sama di acang. Jadi kalau Anda kan sudah bilang, kalau Anda mau sehat kurangi gula olahan atau kurangi karbohidrat. Maka kalau kita bicara tentang nasi goreng tadi, bagaimana cara supaya kita nggak banyak makan karbohidrat dari nasi goreng? Maka diubah komposisinya. Apa yang diubah? Nasinya jangan banyak-banyak. Berapa banyak nasinya? Ya 2 sendok lah. Kan belum apa-apa, sudah ya begitu kan. Jadi kalau saya bilang hidup sehat tuh susah nggak dok? Susah, beneran. Sama kayak tahajud. Tahajud itu susah nggak? Susah. Beneran susah. Nggak gampang loh. Cuman 2 tahajud, 1 witir saja, itu setannya banyak minta ampun. Beneran. Tapi kalau Anda sudah mulai merasakan nikmatnya tahajud, sudah sampai ke fase itu, maka Anda nggak mau kehilangan malam-malam itu tidak sholat tahajud. Sama juga dengan bab kesehatan maksudnya. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya hidup sehat dan berperilaku sehat, maka Anda nggak mau tinggalin. Ketika Anda tinggalkan, maka tubuh Anda pasti akan protes.
pelajaran pentingnya di sini sebenarnya, karena sebenarnya ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu, ya, yang saya pengen cerita itu sebenarnya contoh mungkin gini ya, ada orang, ini paling gampang, ada orang minum madu, 1 sendok teh, kecil kan, dikit, paling 5 mili kan, 1 sendok teh, dia minum, habis minum madu itu tiba-tiba gula darahnya zut, naik luar biasa. Kira-kira penyebabnya apa? Madunya benar. Sebabnya kira-kira apa? Sekian lama, ini ilustrasi saja, ini orang mikirin, zaman sekarang madunya nggak ada yang benar, palsu semua tuh. Pokoknya madu tuh benar-benar disuuzonin sama dia. Madu tuh nanti bisa bikin naik gula darah, jadi dia sudah punya stok suuzon yang cukup banyak. Jadi ketika dia minum madu 1 sendok teh itu, 1 sendok teh 5 mili, suuzonnya 1 kilo. Jadi lebih banyak racun emosi yang dia makan dari situ daripada bahan baiknya. Itu sekarang itu kayak begitu. Jadi dengan pemahaman ini berarti boleh dong kita makan yang nggak sehat dengan bahagia dan ceria tanpa suuzon, boleh nggak? Ya terserah. Tapi jauh lebih baik kalau Anda makan yang benar, yang sehat, kan gitu menurut saya. Dengan tanpa suuzon. Jadi makan aja, makan sayur, makan apa, ya. Seperti itulah. Karena memang racun hatinya kita itu biasanya jauh lebih besar efeknya daripada apa namanya ya, makanan yang tidak sehat itu loh, seperti itulah kurang lebih. Baik. Jadi kalau tadi kita kembali ke tentang makanan tadi, maka saya cuma kasih kaidahnya saja, ya, supaya Bapak Ibu mulai paham apa yang harus kita konsumsi. Berarti dokter nggak cheating dong? Saya cheating juga. Kayak kemarin beberapa hari lalu saya makan mie. Tapi kalau saya sudah makan mie, biasanya apa namanya, kayak misalkan daun bawang itu 4 lembar. Daun apa namanya? Daun sup ya, daun bawang, daun sup itu 3-4 lembar itu saya pakai. Kadang-kadang saya tambahkan bawang bombay lagi, saya tambahkan bawang putih lagi, telurnya saya banyakin, sehingga nanti yang awalan saya makan adalah sayur-sayur itu. Tetap pengen aja, jadi akhirnya mie-nya nggak banyak saya makan, banyakan sayur sama telur. Nah gitu, supaya kita nggak dikerjain setan. Setan tadi ngikutin. Setelah ngomong halal, setelah ngomong toyib, Allah bilang, Allah memperingatkan kita tentang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Gitulah. Diubah. Cobanya lihat. Nanti tubuh Anda itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya makanya sering saya sampaikan, gampang, beneran gampang. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya, sering saya sampaikan ini dan berulang-ulang saya sampaikan. Selama 2 minggu aja Anda stop atau kurangi gula pasir, 2 minggu aja. Anda stop, kurangi terigu, ya, kurangi minyak, dia akan baik sendiri nanti, ya, seperti itu, ya. Dan makanlah, perbanyaklah makanan-makanan yang dikupas, bukan dikemas. Kupas, itu kaidahnya. Ya, jadi kalau berarti Anda lihat kalau orang-orang di maaf ya, kayak di Hong Kong atau di Cina atau mungkin di Jepang itu kan jarang yang Anda lihat tuh obes. Kenapa? Salah satu cara mereka makan, mereka selalu menggunakan piring atau mangkok yang kecil untuk makan. Coba lihat. Jadi yang makan itu sedikit. Yang dimakan kebanyakan apa? Protein. Nah itu caranya. Jadi mulai sekarang berarti dokter mengajarkan atau saya mengajarkan untuk menyetop atau menghindari karbo sama sekali enggak juga. Makanlah karbo kalau perlu. Kalau nggak perlu, 2 aja Anda banyakin. Sayur, protein. Tambahkan nanti dengan biji-bijian, kacang-kacangan, cukup. Gitu. Ya, itu sebabnya saya cerita sedikit dengan beberapa tempat-tempat yang angka harapan hidupnya itu tinggi. Kalau Anda lihat satu film dokumenter tentang, judulnya itu 100 Life, kan saya bilang itu.
Itu cerita tentang daerah-daerah atau kota di dunia yang usia harapan hidupnya tinggi-tinggi banget. Jadi umur 90 tahun masih bisa masukkan benang ke dalam jarum tanpa kacamata. Itu di mana tempatnya? Okinawa, Jepang. Apa rahasianya mereka di situ disebutin? Jadi kalau jadi Anda tuh makan apa? Biasa aja. Tapi ketika dibuka, itu ternyata untuk orang modern itu, oh ternyata ini, ternyata Okinawa itu apa coba ceritanya? Dia paling tinggi konsumsi kunyit. Semua dibikin kunyit sama dia. Bikin teh kunyit, jadi kunyit dikeringin, bikin teh kunyitnya. Makan pakai kunyit segala macam lah, kunyit-kunyitan. Terus itu yang pertama. Yang kedua apa? Mereka sangat tinggi konsumsi ubi. Ubi apa yang mereka pakai? Ubi ungu itu loh. Ubi ungu. Kalau Anda yang pergi Tawangmangu, kita dibikin keripik. Aslinya ubi ungu itu bagus itu buat perempuan ya. Karena dia setahu saya kalau nggak salah tuh dia tinggi kadar atau kandungan fitoestrogennya. Jadi makan ubi ungu. Jadi semua ubi-umbian itu Anda makan tuh. Itu karbo yang bagus. Ubi jalar, ubi ungu, ubi celembu, ya itu dimakan. Makannya gimana? Sama kulit-kulitnya. Nama kulit-kulitnya. Itu sumber karbo yang bagus. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian berarti dokter kalau kami tetap mau makan nasi, nah saya kasih caranya. Karena kan kalau saya bilang kurangi nasi, Anda sudah mulai protes kan? Oh, nggak bisa saya. Nggak apa-apa. Saya ngedowngrade standar. Ya, saya kasih caranya supaya nasi tadi tidak membuat gula darah Anda naik. Caranya banyak. Cara pertama, ketika Anda mengukus atau memasak nasi atau menanak nasi itu, ya, setelah nanti matang nasinya, Anda campurkan ke dalam nasi itu VCO, minyak, ya, minyak yang putih itu kan, bening itu VCO. Boleh nggak pakai zaitun? Boleh. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda campurkan dalam nasi itu ghee. Ghee itu lemaknya hewan. Tulisannya GHEE. Ghee. Nanti di browsing aja lah ada. Ya, lemak hewan itu bagus ya aslinya. Ya, jadi jangan disalahkan dia sebagai penyebab kolesterol. Jadi kalau Anda makan daging sapi atau daging kambing, makanlah sama lemaknya. Ya, kalau kita kan kebanyakan lemak. Maksudnya gimana? Kalau sate kambing isinya 6 tusuk, 4-nya lemak. Jadi kalau nanti diubah, kalau 1 tusuk itu ada 6 potong, maaf gitu ya. Nah, satunya lemak. Ya, karena bahasanya Nabi sebenarnya dalam ada riwayat, tapi saya nggak tahu riwayat ini sahih atau tidak. Kata Nabi, daging sapi itu penyakit. Penawarnya itu ada di lemaknya, gajihnya. Itu ada. Ya. Makanya salah satu caranya kita untuk makanan yang kita makan tuh ada serat. Jadi sebenarnya fungsi lemak tadi itu serat. Kenapa tadi saya mengatakan coba kurangi makan nasi putih? Karena nasi putih yang ada sekarang ini itu seratnya sudah habis. Siapa yang makan seratnya? Ayam, pinter. Makanya ayamnya gagah-gagah. Tapi ayam yang makan serat. Ya, bukan ayam-ayam yang sedih. Sekarang banyak ayam yang sedih, yang biasanya dibawa di truk-truk itu kan. Coba lihat wajah-wajah mereka itu, seperti mereka sedang menunggu ajal. Ya, sedih mereka. Ya, kalau dia tidak bahagia, maka yang makan pun juga tidak bahagia. Oh, kaidahnya begitu. Makanya kita menyembelih itu harus dalam keadaan hewannya kan tenang. Gitu. Tapi ayam-ayam itu kan mereka karena nggak tahu lah, mungkin jarang ketemu teman, jarang ngobrol-ngobrol gitu kan. Kan jarang ngobrol, paling-paling sebelah kandang.
Kalau kandang-kandang itu pun mereka kadang-kadang kayak nggak ada semangat hidup gitu loh mereka tuh. Ya, kalau kambing kan beda. Nah, itu dalam dunia makanan. Jadi berarti kalau bagusnya daging itu kalau dagingnya yang apa? Kalau dagingnya atau hewannya misalkan sapi gitu kan, kita sebutnya grass fed beef atau free range beef. Jadi sapinya itu main-main di padang rumput, dia makan rumput situ gitu. Itu bagus. Ikan, misalkan ikan seperti apa? Ikan arus deras. Jadi ikannya itu melawan arus gitu. Jadi daging itu kokoh, atau ikan sungai gitu kan. Kalau saya sih memang biasanya yang saya makan itu. Jadi kalau saya makan ikan, biasanya saya lebih milih ikan laut. Saya lebih milih ikan laut. Kenapa ikan laut? Karena nggak ada yang kasih makan, dia hidup. Kalau ikan di empang, kan dikasih makan terus kan, manja dia kan. Akhirnya udah gitu makanannya itu gitulah. Makanya nanti kalau Anda pergi kampung, belilah lele liar. Beda rasanya sama lele empang. Baung liar, bawal liar gitu loh. Seperti itulah. Sapi juga sama, ya. Berarti bagus dong ayam kampung, bagus, tapi yang benar-benar dia di kampung, bukan ayam kampung yang di kandang, nah gitu. Kok ribet banget sih hidup, gitu kan? Makan aja kan gitu. Karena memang menurut saya sih fitnahnya luar biasa besar, ya. Belum lagi kita cerita yang hal-hal lain lah ya. Jadi kalau contoh nih, misalkan saya mau tes nih, Anda paham atau enggak bagaimana isi kepala saya? Kalau di depan saya sekarang ini ya, ada manggis, ada anggur, ada apel. Kira-kira saya pilih makan apa? Anggur adalah makanan Quran, ya kan? Apel makanan orang kaya. Kira-kira saya pilih mana? Anggur itu, nih saya cerita ya. Ada nama bahan di anggur itu namanya resveratrol. Ya, resveratrol di anggur itu, baru sekalian, itu bisa dalam satu yang saya baca dan lihat penjelasan seorang profesor di Amerika, itu bisa menekan rasa lapar dan dia memperlambat proses penuaan. Resveratrol itu. Ya. Kira-kira saya makan apa? Anggur, apel atau manggis? Makan semua dong. Di depan nggak ada juga ini. Kalau saya akan makan manggis. Kenapa saya akan makan manggis? Karena saya tahu manggis tidak disemprot. Kan nggak ada pestisidanya. Tumbuhnya alami aja, liar. Ya kan? Kalau anggur, wah jelas. Apel apalagi. Apalagi anggur yang nggak ada bijinya. Kok bisa nggak ada biji gitu loh? Terus nanamnya gimana? Gitu lah. Jadi pilihlah buah-buahan yang kira-kira tidak tercemari dengan pestisida. Itu poinnya sebenarnya. Pilihlah makanan-makanan, sayur, buah yang kira-kira tidak tercemari dengan pestisida. Ya, karena itu salah satu bahan pemicu kanker. Pestisida itu karsinogenik dia. Ini belum cerita tadi. Kita tuh kebanyakan logam berat sehari-hari itu, ya. Logam berat, pemicu kanker. Coba Anda atau mungkin ada orang pergi bola, dia beli bakso gitu kan, pakai plastik, dia minta bungkus bawa ke rumah dalam keadaan panas, masuk kuah itu. Saya nggak berani makan. Jadi kalau Anda tetap pengen makan bakso, caranya gimana? Bawa rantang, lebih aman. Rantangnya jangan plastik pula. Ya, Dok, antum nih sibuk sekali ngomongin makanan. Kan kita mati juga. Betul gak? Betul, pernyataannya benar. Ngapain sih ribet banget urusan makanan? Toh kita mati juga kok. Hidup sehat sama tidak sehat tetap mati. Ajal kita kan sudah ditentukan. Saya bisa jawab. Kalau Anda bisa jawab, saya kasih uang. Serius. Apa fungsinya, tujuannya kayak begini? Karena ini pertanyaan pernah ditanyakan seorang ustadz lah ke saya. Saya jawab ini nggak perlu dalil, karena saya juga bukan ahlinya. Saya jawab pakai hal sederhana saja.
Ya, saya kasih ilustrasi begini. Ada dua orang, saya bilang, ini sama-sama kita pakai challenge, ya, tantangan. Dengan usia yang sama, umur 30 tahun, umur 30 tahun. Orang pertama ini kita akan challenge dengan orang kedua dalam waktu yang gak usah lama-lama, 6 bulan saja, atau setahun paling lama. Yang orang pertama ini atau si A ini, setiap hari makannya benar, puasanya benar, bangunnya benar, tidurnya benar, makannya benar, minumnya semua benar. Yang kedua, suka-suka dia aja. Makanlah suka-suka dia. Perkiraan Anda, kita nggak usah bahas tentang takdir kehendak Allah. Logikanya kira-kira orang yang jaga kesehatan ini dengan orang yang kedua ini yang berpotensi untuk sakit yang A atau yang B? Yang B lah kan? Oke. 6 bulan kemudian, ya lihat nih. Si A masih bisa sholat dalam keadaan berdiri. Yang B dengkulnya udah sakit. Akhirnya dia sholatnya duduk. Masuk bab fikih di situ, setahu saya. Sholat duduk sama sholat berdiri, pahalanya gede mana? Gede. Pergilah dia umroh. Ya. Pergilah dia umroh, satu masih bisa tawaf, sa'i segala macam gitu, dalam keadaan masih bisa berdiri bahkan lari, ramal segala macam lari-lari. Dalam keadaan masih bisa berdiri. Yang kedua udah nggak bisa, akhirnya pakai kursi roda. Kira-kira gedean pahala yang mana? Salah. Jadi ini bukan buat gagah-gagahan sebenarnya. Ya, lebih ke arah apa? Yuk syukuri di badan supaya ibadah bisa sempurna sampai tua. Itu poinnya. Nggak ada yang lain kok. Bukan lifestyle, bukan sekedar lifestyle. Oh ini gaya hidup, enggak. Supaya kita mau balikin nih badan yang diciptakan Allah sempurna, baik tanpa cacat, tanpa rusak, dikembalikan yang menciptakan dalam keadaan baik juga, bukan dikembalikan dalam keadaan yang buruk, penuh penyakit gara-gara ulahnya kita. Itu poinnya. Jadi hidup saya bagi seorang muslim itu apa sebenarnya? Bahkan disebutkan orang yang atau mukmin yang sehat jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah kan? Jadi kalau cuma nangkapnya lah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu Pak Bu, bukan. Balikanlah ini, Anda dipinjami mobil mewah, harganya 2 miliar, dipinjami setahun, yang minjemin pasti ngomong, tolong jangan ada lecet. Ketika dibalikan tiba-tiba penyok lecet, ya nanyalah, kok apain mobilku ini? Sama juga dengan badan kan? Aku ciptakan baik-baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan baik-baik kata Allah. Tapi kau rusak. Jadul Akbar sudah ngomong di mana-mana. Masih juga. Suatu hari itu pernah tuh saya kajian begini nih. Bapak-bapak, masjid apa saya nggak sebutin. Kurangi gorengan, kurangi nasi, kurangi gula, kurangi tepung. Habis kajian itu pestalah mereka di sana. Di Selasar itu makan gorengan. Woi kau ini loh matiku. Kayak gitulah. Berarti dokter mengharamkan gorengan? Bukan mengharamkan. Gorengan itu tinggi seratnya, yaitu pada cabenya. Jadi kalau makan gorengan, banyakin cabenya. Cabenya aja kalau pulang lebih banyak makan. Gorengannya satu, cabenya misalkan 20 gitu loh. Biar kapok. Dokter makan nggak? Enggak. Karena tubuh saya biasa langsung kayak sup gitu loh, lemes, jadi kayak berat banget. Jadi kalaupun saya makan gorengan, saya akan pilih yang nggak tepung. Contoh misalkan tahu yang pedes itu kan, saya kopekin tepungnya, saya makan tahunya. Kadang-kadang tahunya pun saya nggak makan, saya makan isinya doang. Tapi kalau saya mau beli, Bu, beli isinya tahu, nggak jual ya. Sudahlah, saya bantu UKM lah gitu kan, mati saya. Tempe gitu kan. Makanlah tempe, tapi yang non tepung gitu loh. Ya, jadi bapak-bapak kalau Anda mau estrogen, testosteronnya naik, berjemur, angkat beban, kurangi tepung terigu, kurangi minyak, sama kurangi gula, sama latihan beban. Naik testosteronnya, insya Allah ya. Perbanyak puasa. Ibu-ibu juga sama. Dokter, kalau kami perempuan gimana? Angkat beban gimana? Tenang, tidak akan sterek, tenang aja. Itu panjang perjalanan itu. Saya nggak ahlinya, cuman ya sedikit tahu lah tentang itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya,
Karena apa? Karena itulah nanti yang akan ngebakar lemak. Berarti kalau angkat beban tuh perlu pakai beban nggak? Nggak perlu. Nih saya ajarin bapak-bapak nih supaya hormonnya naik. Ibu-ibu juga bisa kerjain. Paling gampang gerakannya apa? Squat. Squat tau? Nanti di browsing aja lah. Masa saya praktekin? Squat itu Anda berdiri, terus turun, kakinya ditekuk. Nah, itu squat. Rutinin aja squat itu bagus buat naikin testosteron. Apalagi tambah beban. Misalkan Anda gendong istri. Kalau nggak berat ya, nggak lakukan itu. Pakai beban apalah nih, ini apa segala macam, atau barbel 5 kilo, 10 kilo. Nanti pegel tuh daerah dalam atau daerah bagian dalam paha, pegel. Itu bagus itu. Ya. Atau apalagi bisa plank. Plank juga bisa, atau push up. Kerjaan tiap hari rutin aja. Saya punya teman tuh kebentuk banget Pak dia Pak. Dia ngerjain apa? Cuma 1 push up, tapi sekarang bisa 100 kali dia push up. Gitu, ya. Caranya. Jadi makanan tadi, konteksnya apa? Jadi kalau kita bicara kayak zaman sekarang ini kan cuaca kayak ini kan keluarlah kalimat-kalimat kita itu kan. Ini paling enak nih makan gorengan gitu kan. Paling enak makan bakso segala macam gitu-gitulah. Ujung-ujungnya ke tepung lagi ya. Nah, makanya saya bilang nggak apa-apa. Tadi karbo tadi kan sudah pertama pakai minyak, yang kedua pakai apa? Pakai biji-bijian. Jadi nasinya Anda yang dimakan di rumah itu campurkan biji-bijian di situ. Apa bijinya? Banyak, biji habatus sauda boleh, biji kacang hijau boleh, biji wijen boleh, masukin situ. Dimasak barang nasinya itu akan mengurangi gula yang akan naik setelah kita makan nasi tadi. Kenapa? Karena lonjakan gula itulah yang nanti akan jadi banyak masalah. Ya, jadi tubuh kita itu sebenarnya tidak disetting Allah untuk siap dengan perubahan gula yang sangat-sangat drastis, nggak disiapin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini saya kasih tipsnya aja. Yang ketiga, dok saya belum bisa meninggalkan tepung atau gula olahan, tidak apa-apa. Sebelum Anda makan gitu, Anda makan sayur dulu. Gitu. Atau kalau enggak sebelum Anda minum itu atau makan itu, Anda ambil air kayak begini, masukin air, Anda masukkan cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, minum. Itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula. Apalagi habis itu, kalau nggak ada semua, tetap pengen makan, maka jangan langsung duduk habis makan, tapi berjalanlah minimal 40 langkah. Itu akan mengurangi lonjakan gula. Mudah kan? Mudah. Nanti dipraktikkan. Ya. Jadi mulai sekarang pola makannya gimana? Jadi kalau misalkan saya paling suka dengan getuk. Ya. Dan menariknya Bapak sekalian, karbohidrat itu cepat sekali memberikan sinyal lapar. Karbo. Jadi kalau ada orang makan misalkan nasi, tepung, segala macam, gula, itu nggak lama lagi lapar lagi tuh. Tapi kalau protein lama, kenyangnya Anda lebih lama. Gitu. Ya, jadi rumus weight loss itu atau turun berat badan itu sangat simpel. Kurangi karbo, banyakin protein, banyakin serat dari sayur, turun berat badannya. Ya. Itu yang dijual program-program orang puluhan juta itu. Seperti itu ya, kebayang ya. Jadi kalau sudah ngerti kayak begini, maka benerin makan. Sayang Bu, kita mewariskan sekalian, kita mewariskan kebiasaan yang tidak sehat kepada anak-anak kita. Sayang, saya kadang-kadang mikir, ini apa yang dimakan Imam Syafi'i ini kok 8 tahun hafal Quran 30 juz. Jelas bukan cilok. Jelas bukan cilok. Pasti ada kan orang-orang ulama zaman dulu kan yang mereka makan tuh. Bahkan saya pikirnya itu Ashabul Kahfi itu kan menarik itu tidurnya itu mereka itu. Kalau belajar tidur dari Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tidur? Hah? Berapa? Saya kasih jawaban 2. 300 tahun atau 300 tahun atau 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun?
Coba lihat dalam Al-Quran. Apa bahasa Allah situ? Allah mengatakan sebelum Nabi itu. Mereka kan tidur 300 ditambah 9 tahun. Bukan 309 tahun. Kenapa ditambah 9 tahun gitu loh. Al-Quran tuh kalau diulik-ulik kita tuh jadi mikir gitu kan. Itu satu. Tapi saya mikirnya mungkin begini kali ya. Jadi mereka kan tidur, mungkin ada bangunnya juga lah kali ya. Oh gitu. Oh masih zaman yang sama. Udah tidur lagi aja. Lihat lagi masih bang. Jadi kata diskusi saya, itu tuh kayak seperti kabar baik bagi kaum rebahan. Kaum rebahan itu, jadi dia kan hobinya kan tidur terus gitu kan. Jadi mereka lihat, oh nih belum ada perubahan, oh tidur lagi. Ya lebih baik Anda tidur terus aja daripada Anda bangun maksiat gitu. Tidur aja terus gitu. Ada manfaat juga Anda tidur. Jadi nggak apa-apa, tidur aja terus. Asal jangan maksiat. Tapi jauh lebih baik kalau Anda bangun berkarya. Terus kalimatnya di situ apa? Surat Al-Kahfi itu bicara tentang orang-orang itu ketika mereka bangun, situ Allah katakan azka ta'aman. Coba lihat. Jadi mereka habis itu kan lapar kan? Terus mereka punya uang-uang yang lama itu, belikanlah makanan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi sekian lama mereka tidur, Allah perintahkan mereka ya untuk membeli makanan yang terbaik. Itu saya mikir kira-kira itu makanannya apa? Bagus gitu kan, sama juga dengan kisahnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan itu, kan Allah berikan Nabi Yunus labu. Gitu. Kenapa labu? Nah, itu loh. Gitu loh. Jadi kayak begitu tuh kalau diulik-ulik tuh seru menurut saya. Sehingga nanti konsep-konsep kesehatan yang sebenarnya yang kita bisa pelajari dalam Quran tuh ya kita bisa terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu poinnya. Ya, kondisi. Nah, jadi tadi sudah berapa poin tadi saya sampaikan tentang itu mengurangi sebenarnya lonjakan gula. Ya, jadi kalau tadi saya bicara tentang misalkan saya suka makan getuk, suka. Getuk itu kalau saya makan maka getuknya saya nggak mau banyak-banyak, saya akan banyakin apanya? Kelapanya. Kenapa? Karena kelapanya itu kan lemak yang bagus, dan kalau kita makan lebih banyak lemak kayak begitu tuh maka rasa kenyang kita lebih lama daripada kalau kita makan karbonya. Meskipun getuk itu ya, itu sebenarnya ya bagus, masih tinggi serat gitu, seperti itulah. Nah, baik Ibu sekalian, kemudian mudah-mudahan paham ya. Apa tuh namanya, dan Anda mulai praktekkan tiap hari. Nah, pertanyaan saya sekarang, jadi kira-kira kalau Anda pagi-pagi sarapannya apa? Kalau jawabannya nasi uduk, benar sekali, berarti Anda masih normal. Kayak tadi pagi dokter makan apa? Saya tadi pagi sarapan, meskipun saya sebenarnya aslinya saya sesi tanya jawab. Terima kasih, sama-sama. Saya kadang-kadang baca gini tuh kayak orang masukin uang kartu ATM gitu kan. Masukin ATM, tiba-tiba ATM minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya sudah, saya maafkan. Saya maafkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Hidup tuh begitu aja dibikin. Makanya kata guru saya, jangan suka-suka sering-sering cek saldo. Yakin saja itu akan bertambah. Kalau enggak dia minta maaf terus kan, kasihan dia. Terima kasih. Jadi mau ngomong apa? Oh, tadi pagi sarapan. Tadi pagi saya sarapan, lagi pengen. Jadi kalau saya aslinya penganut mazhab tidak sarapan. Kalau saya, kalaupun sarapan saya akan pilih ya yang paling menjadi peluang saya untuk saya sarap pagi-pagi itu. Kenapa? Atau saya lebih milih untuk tidak sarapan kalau saya, karena malam itu masih ada sisa-sisa growth hormon kita lagi kerja. Jadi pagi-pagi jangan banyak makanan masuk supaya dia masih bisa restorasinya masih jalan. Kalau itu kaidah yang saya pakai. Sehingga kalaupun makan, jelas saya tidak akan makan karbo yang banyak di pagi hari. Maka saya akan pilih makannya protein. Jadi kalau biasanya beli nasi gitu kan, nasi kuning segala macam, yang saya makan apanya? Telurnya. Tadi pagi saya makan telur. Gitulah. Jadi akhirnya badan tuh asik gitu kan. Habis itu
Ngapain? Ya kalau badannya butuh digerak-gerakin sedikit, kan nggak sempet, bukan nggak sempet sih. Misalkan lagi nggak pengen olahraga segala macam, udah digebuk-gebukin aja tuh badan. Beneran, digebukin itu gimana? Gitu. Gitu. Sampai ke bawah. Coba aja kerjain nanti, pagi-pagi. Enak banget badan. Pok-pok. Jangan kencang-kencang juga lah. Secukupnya Anda yang pukul, Anda sering pukul. Pokoknya sampai kerasa kayak ada gerakan. Sampai ke bawah. Daerah sisi dalam, sisi bawah, sampai ke belakang. Pok-pok gitu. Itu dalam kaidah yang pernah saya pelajari, meskipun tidak sama kayak begini sebenarnya, itu namanya kayak lymphatic massage sebenarnya. Lymphatic massage. Cuman nggak masuk di situ, tapi oke lah, bagus buat. Jadi kalau misalkan lagi ngantuk, lagi nggak enak, itu Anda berdiri, tepuk-tepukin, gitu. Itu cepet banget kayak zep, ya, pukul begini. Gitu. Terus minum. Kalau mau pengen minum, minum aja. Kopi, misalkan. Minum aja kopi. Tapi kopinya jangan pakai gula. Biasakan minum kopi sehat. Kopi sehat itu apa? Kopi yang berasal dari biji kopi. Anda giling, Anda minum kopinya, itulah kopi. Karena kalau sekarang beli kopi dari saset, kadang-kadang nggak tahu lagi itu kopi atau tidak. Ya, gitulah. Kopi bagus. Berarti merutinkan minum kopi bagus nggak? Ya asal jangan berlebihan nggak apa-apa. Karena setahu saya kopi itu salah satu fat burner, pembakar lemak, dan dia bisa menekan rasa lapar. Termasuk juga kunyit. Jadi pagi-pagi itu sekarang saran saya, Anda tiap hari kalau bisa, kalau saya sarankan masukkan list menu rempah-rempahan atau rimpang-rimpangan dalam menu minuman Anda tiap hari. Kunyit jahe, serai, kunyit apa, pokoknya tiap hari. Dengan catatan Anda tidak punya penyakit apapun, minum aja. Dokter, saya nggak punya waktu, paling gampang Anda pakai tumbler gini, cincang-cincang itu atau digeprek-geprek tuh jahe atau kunyit, masukin sini, Anda infus aja cukup. Ya, tiap hari itu akan banyak banget manfaatnya bersekalian. Ya, nanti kalau saya ngebahas penyakit itu pakai Anda mulai memperbaiki pola makan ditambah dengan kayak begini, itu lama-lama hilang sendiri. Apalagi tambah dengan puasa dan bekam, hilang penyakitnya beneran. Dan itu sudah banyak sekali orang yang masya Allah mereka itu ya hal-hal sederhana gini aja mereka kerjain gitu loh. Ya seperti itu. Baik, Bapak sekalian, sebenarnya negeri kita ini, Indonesia ini, Masya Allah ya, kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya makanan-makanan ya yang bagus, yang sehat, yang sebenarnya kita tidak terlalu risau dan perlu khawatir juga. Cuman ya keadaan saat ini memang kalau saya lihat memang tidak sama dengan zaman dulu. Contoh ya, gaya hidup sedentary yang dia pakem tertentu atau mungkin yang nggak banyak aktivitas itu akhirnya menyebabkan kita apa yang kita makan itu tidak banyak kita tidak banyak kita bakar karena gitu. Contoh misalkan ya orang Padang dengan makanan Padangnya, orang Padang dengan masakan Padangnya, dengan rendang, dengan santan segala macam. Ya toh mereka baik-baik saja zaman dulu. Kenapa? Karena aktivitas fisik mereka menurut saya masih jauh lebih banyak dibanding sekarang. Kalau sekarang kita lihat ya misalkan ya kecenderungan kita tuh untuk mager mungkin ya, jarang olahraga, jarang puasa, jarang gerak jalan jarang segala macam, akhirnya makan itu kan numpuk semua. Yang dimakan sama, tetap sama gitu loh. Cuman aktivitas fisik kita tidak banyak gitu loh. Itu yang membedakan. Jadi ya memang di situ celahnya kita untuk apa? Untuk untuk mencari jangan sampai ya kita tidak menyalahkan makanan-makanan luhur, enggak lah, orang itu baik-baik saja, tapi tanggung jawab dong gitu loh. Dalam artian kalau habis makan misalkan kita mengkonsumsi yang tinggi kalori yang mau dibakar dengan puasa, dengan olahraga segala macam supaya itu tidak numpuk jadi masalah tubuh kita. Seperti itu. Nah, kalau kaitan tadi dengan ibu tadi sampaikan ketika ibu coba puasa segala macam itu terus tiba-tiba pusing. Sebenarnya gini Bu, ada memang orang-orang yang memang jadi kalau bicaranya puasa maka saya tuh biasa menyarankan kalau puasa
apa namanya itu, kondisikan tubuh kita untuk puasa. Contoh mungkin kalau memang mau puasa sunnah maka sahurlah. Ya, kata Nabi kan sahurlah kalian meskipun dengan segelas air putih atau air putih saja. Supaya apa? Supaya tubuhnya tahu bahwa hari itu tidak ada asupan makanan. Sehingga nanti dia menggunakan cadangan energi yang lain. Lemak apa, glikogen apa apalah gitu loh. Supaya kita nggak keliengan. Jadi ketika ibu tadi sampaikan kalau saya puasa segala macam nggak makan karbo itu keliengan, ya sebenarnya kalau memang mau puasa, puasa saja. Tapi kalau memang ibu tidak bisa mengurangi karbohidrat, maka saya biasanya kasih tipsnya apa? Makanlah lebih sering tapi sedikit. Masukin karbo di situ. Contoh misalkan ibu seharinya, saya kalau nggak makan nasi biasanya pusing saya. Itu sebenarnya bukan nasinya tapi gulanya. Maka ibu nanti sehari-hari itu mungkin bisa jadi nggak usah makan nasinya, tapi ibu makan ubi aja dalam satu hari itu. Insya Allah nggak bakal gemuk kalau itu. Ya, ubinya Anda campur, misalkan nanti ubinya campur dengan tadi kelapa segala macam atau minyak, atau mungkin boleh nggak cocok pakai cabai, nggak apa-apa. Yang penting ada karbo masuk. Kenapa nasi menjadi sesuatu yang biasanya saya meminta untuk dikurangi? Karena memang tadi nggak ada serat. Gula saja kebanyakan isinya itu. Jadi nanti kalau ibu mau coba nanti pagi tidak apa-apa makan karbo, misalkan daripada ibu keliengan gitu kan, makan karbo aja. Tapi karbonya cari karbo yang masih tinggi serat. Contoh mungkin tadi umbi-umbian. Atau kalau enggak beberapa jenis karbo lain seperti sorghum atau mungkin beras coklat, itu juga bisa tuh. Kenapa nggak beras merah? Kurang enak kalau saya. Ya, dia tinggi serat itu. Dia lebih enak kalau saya beras coklat biasanya. Kayak begitu. Cukup ya? Ya. Apakah beras biryani aman dikonsumsi setiap hari? Setahu saya nggak ada namanya beras biryani. Biryani itu jenis masakan ya. Nasi biryani. Tapi kalau berasnya beras basmati. Ya, kalau Anda yang biasa makan-makan di Arab, restoran Arab itu kan dia pakai berasnya panjang-panjang itu kan. Itu namanya beras basmati. Biasanya kalau nggak salah itu dari Pakistan. Tapi gula is gula. Tetap kaidahnya itu. Ya, meskipun setahu saya memang beras basmati itu masih ada seratnya setahu saya. Ya, tapi kalau Anda buka beberapa datanya, indeks glikemiknya setahu saya masih cukup tinggi. Ya, bahkan dibandingkan sama beras coklat, setahu saya lebih tinggi basmati kalau nggak salah. Nah, coba dilihat lagi. Lebih tinggi, masih lebih tinggi beras basmati indeks glikemiknya daripada beras coklat. Gitu. Jadi tetap batasin saja. Ya, jadi kalau misalkan makan nasi Arab segala macam gitu, ya nasinya yang banyak-banyak lah. Saat cukupnya saja, dagingnya aja dibanyakin. Apakah kelapa parut untuk getuk aman dimakan untuk penderita kolesterol? Orang yang kena kolesterol itu setahu saya sebenarnya kita gini. Orang-orang yang kolesterolnya berlebihan ya, setahu saya itu penyebab paling seringnya justru malah karena gula olahan. Ya, terigu atau gula pasir, itu aja sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kelapa parut atau kelapa kalau Anda makan tidak ada masalah. Ya, asal jangan berlebihan. Berarti kalau saya kolesterol atau ada orang kena kolesterol sudah tinggi atau berlebihan, dia makan kelapa, bagus nggak? Bagus, malah BAB-nya lebih lancar. Asal jangan berlebihan. Makanya biasa saya menyarankan itu satu hari kalau tetap pengen makan kelapa, seperempat aja. Kelapa yang buat diparut itu loh Bu. Kelapa tua itu Anda makan seperempat. Ya, seperti itu. Apakah ada obat yang mujarab untuk kolesterol dari rempah-rempah? Semua sih bisa aslinya, ya. Tapi kalau Anda tidak memperbaiki makanan, kan sumber naiknya kolesterol itu kan dari makanan. Ya, saran saya perbaiki pola makannya dulu deh. Yang beberapa yang saya sampaikan tadi itu olahraganya dirutinkan, kemudian apa tuh namanya? Gula-gula olahannya di stop, ya, terigu, gula, minyak itu di stop, itu akan turun sendiri sebenarnya, ya. Nah, kalau mau pakai
dari rempah contohnya apa? Paling gampang ya kunyit, jahe, serai itu paling gampang. Rutin aja kunyit, jahe, serai tiap hari minum, ya paling gampang. Apakah ada rempah untuk menahan nafsu makan? Tadi kunyit, lada hitam, kopi itu bisa nahan, ya bisa mengurangi selera makan. Konsumsi minyak zaitun itu terbaiknya kapan? Kalau saya biasanya pagi ya, dan kadang-kadang menjelang tidur, ya biasanya. Tapi ya kaidahnya sebenarnya bukan itu saja. Kalau yang tadi saya cerita tentang tempat-tempat yang tinggi usia harapan hidupnya itu dari yang saya baca di sana itu ternyata mereka tuh sangat tinggi konsumsi minyak zaitunnya. Sehari itu bisa 10 sendok. 10 sendok minyak zaitun tiap hari. Ya seperti itu. Suami saya kreatininnya tinggi, fungsi ginjalnya 60%, bagaimana pengobatannya? Kalau saran saya, kalau penyakit seperti ini, saran saya mungkin harus ada yang megang ya. Mungkin terapis atau herbalis yang paham. Ya, karena apa? Karena saya nggak tahu kondisi seperti apa, ya. Karena emang harus diperiksa. Dengan nanti coba cari terapis-terapis yang senior untuk nanti diperiksa lebih detail. Apa rimpang untuk pengencer darah? Kalau paling gampang semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Merah, putih, bombay, tunggal, ada bawang hitam itu kan. Itu semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Tapi jangan makan atau jangan punya bawang. Rontok nanti gigi, apalagi bawang putih. Jadi kalau Anda mau makan bawang putih itu bawangnya dihancurin, masukin ke mulut, dorong pakai air, jangan dikunyah. Nanti dia punya saya lupa nama bahannya, itu bisa ngerontokkan gigi itu. Bisa keropos giginya nanti. Ya, tapi semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Habatus sauda juga pengencer darah. Omega 3 juga pengencer darah, kunyit juga pengencer darah. Terserah Anda bisanya yang mana. Ya. Yang jelas darah itu kental gara-gara apa? Balik-balik ke tadi itu aja. Ya, sayur kurang, serat kurang, air kurang, udah gitu aja. Ya. Terakhir ya. Apakah boleh rimpang kita seduh untuk 2 kali? Boleh aja, cuman biasanya sudah banyak kurangnya. Kasiannya kalau saya biasanya sekali aja. Tapi kalau mau 2 kali diseduh biasanya warnanya pun sudah tidak seterang warna yang pertama. Tapi kalau mau di refill nggak apa-apa. Ya, paling bagusnya apa kalau rimpang ini Anda ambil, cuci, dan sekarang itu saya biasanya nggak kupas lagi kulitnya. Kalau kunyit gitu saya gosok aja pakai sikat gigi gitu, dibersihkan, nanti dihancur-hancurin, nanti disaring aja tanpa perlu dikupas kulitnya. Ya, sama-sama kulit aja, nanti tinggal disaring aja. Ya, seperti itu. Dan jangan terlalu panas sampai mendidih, itu jangan. Ya. Sampai dia keluar aroma, sampai dia keluar warna cukup. Ya, karena nanti kalau terlalu mendidih dia rusak enzimnya segala macam.